Bayangkan skenario ini. Para profesional IT, administrator sistem, pengembang, dan gamer sekalian. Anda sedang berada di tengah-tengah pekerjaan yang sangat krusial. Mungkin Anda sedang mengompilasi ribuan baris kode untuk proyek pengembangan perangkat lunak yang mendesak, atau mungkin Anda sedang memantau lalu lintas jaringan server dari serangan siber secara real-time, memastikan integritas analisis data perusahaan. Anda memutuskan untuk meninggalkan meja sebentar, hanya untuk menyeduh secangkir kopi hangat. 5 menit kemudian, Anda kembali dengan semangat membara, siap untuk melanjutkan pekerjaan yang menuntut fokus tinggi. Namun, apa yang Anda temukan di layar monitor Anda bukanlah lagi terminal hitam yang penuh dengan baris perintah yang familiar, bukan lagi dashboard monitoring yang kompleks dan informatif. Yang Anda lihat adalah layar biru cerah dengan tulisan putih yang mungkin menjadi kalimat paling dibenci oleh pengguna komputer di seluruh dunia. Updates are underway. Please keep your computer on. 3% complete. Seketika itu juga, aliran kerja Anda terputus secara brutal. Koneksi SSH ke server produksi terputus tanpa peringatan. Proses kompilasi kode yang memakan waktu berjam-jam gagal di tengah jalan, mengharuskan Anda mengulang dari awal. Dan Anda tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu, terjebak dalam limbo pembaruan yang tidak Anda minta. Komputer yang Anda beli dengan uang Anda sendiri, hardware canggih yang Anda rakit dengan teliti untuk gaming atau analisis data berat, tiba-tiba menolak perintah Anda. Ia sibuk menginstal pembaruan widget cuaca atau fitur AI yang bahkan tidak pernah Anda minta, mengorbankan produktivitas Anda. Ini bukan sekadar cerita fiksi atau keluhan emosional sesaat. Ini adalah realitas pahit yang dihadapi jutaan profesional IT di tahun 2025. Rasa frustrasi inilah yang memicu sebuah fenomena menarik baru-baru ini. Kembalinya para sysadmin senior, pengembang, dan bahkan gamer hardcore ke pelukan Linux. Setelah bertahun-tahun mencoba berdamai dengan Windows 11 lewat sistem dual boot, banyak dari mereka akhirnya menyerah. Mereka memformat hard disk, menghapus partisi Windows, dan kembali sepenuhnya ke ekosistem open source yang menawarkan kendali penuh. Alasannya bukan sekadar idealisme atau nostalgia. Alasannya adalah data, angka-angka performa yang tidak bisa dibantah. Tahun 2025 membawa fakta-fakta benchmark baru yang mengejutkan, di mana Linux tidak hanya lebih stabil, tapi secara matematis terbukti jauh lebih cepat daripada sistem operasi buatan Microsoft. Hari ini, kita akan membedah angka-angka tersebut, mulai dari gangguan workflow yang disebabkan oleh SentinelOne hingga revolusi kernel anti-aliasing yang mengubah peta persaingan. Bersiaplah untuk melihat mengapa migrasi sistem ke Linux bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan strategis. Mari kita mulai dari akar masalahnya, kontrol. Dalam dunia korporat, pengembangan perangkat, dan keamanan siber, konsistensi adalah segalanya. Seorang sysadmin yang baru-baru ini membagikan kisahnya secara daring, menyoroti satu masalah fatal di Windows 11. Sistem operasi ini berperilaku seperti pemilik, sementara penggunanya hanya dianggap penyewa. Masalah ini menjadi sangat nyata ketika kita berbicara tentang perangkat lunak keamanan tingkat lanjut seperti SentinelOne. SentinelOne adalah platform Endpoint Detection and Response, EDR, yang bekerja jauh di dalam sistem untuk mendeteksi ancaman malware atau ransomware. Agar bisa bekerja efektif, SentinelOne membutuhkan stabilitas dan lingkungan yang tenang. Ia perlu duduk tenang, memantau setiap proses yang berjalan di memori, menganalisis pola perilaku, dan melindungi data sensitif. Namun, Windows 11 versi terbaru memiliki kebiasaan buruk yang mengganggu. Ia terus-menerus melakukan perubahan file sistem di latar belakang, memicu ribut tak terduga, dan menjalankan ratusan proses telemetri yang bising. Bagi SentinelOne, perilaku Windows ini adalah gangguan konstan yang mengurangi efektivitasnya. Akibatnya, workflow keamanan menjadi terhambat, dan analisis data ancaman menjadi kurang akurat. Bayangkan Anda sedang berburu jejak hacker di server, tapi laptop Anda justru sibuk mengunduh font baru atau menyinkronkan data iklan yang tidak relevan. Di titik inilah, sysadmin tersebut menyadari bahwa biaya kenyamanan Windows sudah terlalu mahal. Produktivitas tim IT, keamanan server, dan integritas analisis data menjadi taruhannya.
Migrasi sistem ke platform yang lebih stabil menjadi solusi yang tak terhindarkan. Di sisi lain, Linux menawarkan filosofi yang bertolak belakang. Ketenangan dan kendali penuh. Di Linux, pembaruan sistem hanya terjadi ketika Anda mengetikkan perintahnya, memberikan Anda kontrol penuh atas jadwal maintenance. Reboot hanya terjadi ketika Anda siap, tidak ada lagi interupsi mendadak. Tidak ada proses misterius yang memakan sumber daya CPU Anda secara diam-diam, mengganggu kompilasi kode atau analisis data. Lingkungan yang bersih dan terprediksi ini sangat ideal untuk pengembangan perangkat lunak, pengelolaan server, dan beban kerja yang membutuhkan stabilitas tinggi. Tapi, pertanyaan besarnya adalah, apakah ketenangan dan kendali penuh ini harus dibayar dengan performa yang lebih lambat? Apakah Linux hanya untuk mereka yang suka mengutak-atik kode, tapi kalah dalam hal kecepatan mentah yang dibutuhkan gamer atau data scientist? Jawabannya ada pada data benchmark tahun 2025, dan angkanya sangat brutal bagi Microsoft, sekaligus sangat antusias bagi para pengguna Linux. Situs pengujian perangkat keras ternama, Phoronix, bersama dengan data dari berbagai forum teknologi global, merilis hasil pengujian komprehensif yang membandingkan Windows 11 Pro melawan Ubuntu 24.04 LTS. Pengujian ini bukan hanya membuka satu atau dua aplikasi, melainkan menjalankan ratusan skenario beban kerja yang berbeda. Skenario ini mencakup kompresi file besar, encoding video 4K, kompilasi kode proyek skala besar, hingga simulasi ilmiah dan analisis data kompleks. Hasil akhirnya dihitung menggunakan metode geometric mean, atau rata-rata geometris untuk mendapatkan gambaran performa secara keseluruhan yang objektif. Hasilnya, Ubuntu 24.04 terbukti secara konsisten 10,5% lebih cepat dibandingkan Windows 11 pada perangkat keras yang sama persis. Ini adalah angka yang sangat signifikan bagi para profesional IT dan pengembang. Mari kita berhenti sejenak untuk meresapi angka 10,5% ini. Dalam dunia perangkat keras komputer, kenaikan performa sebesar 10% biasanya adalah sesuatu yang harus Anda beli dengan harga mahal. Itu adalah selisih performa antara prosesor Intel generasi 13 dan generasi 14, atau selisih antara membeli RAM standar dengan RAM high performance. Anda biasanya harus mengeluarkan jutaan rupiah untuk mendapatkan kenaikan kecepatan segitu. Namun di sini, Anda mendapatkan lonjakan performa 10,5% secara gratis. Anda tidak perlu mengganti prosesor, tidak perlu menambah RAM. Anda hanya perlu mengganti sistem operasi. Bagi pengembang, ini berarti waktu kompilasi yang lebih singkat, siklus iterasi yang lebih cepat, dan produktivitas yang meningkat drastis. Bagi administrator sistem yang mengelola server, efisiensi 10,5% berarti lebih banyak beban kerja yang bisa ditangani per server, menghemat biaya operasional dan energi. Untuk analisis data, ini berarti model dapat dilatih, dan data diproses lebih cepat, mempercepat pengambilan keputusan bisnis. Kenapa Windows 11 bisa tertinggal begitu jauh? Jawabannya kompleks, tapi bisa disederhanakan menjadi satu kata: overhead. Windows 11 membawa beban sejarah puluhan tahun yang harus dijaga kompatibilitasnya, ditambah dengan lapisan visual modern yang berat, telemetri yang masif, dan integrasi AI Copilot yang terus berjalan di latar belakang. Semua ini memakan siklus CPU yang seharusnya bisa digunakan untuk menyelesaikan tugas utama Anda. Linux, dengan kernel yang ramping dan modular, tidak membuang-buang tenaga untuk hal yang tidak perlu. Ini adalah keunggulan teknis yang tidak bisa diabaikan. Tapi, kejutan sebenarnya bukan di situ. Kejutan terbesar tahun 2025 ada di sektor grafis, yang sangat relevan bagi para gamer dan profesional yang bekerja dengan rendering atau analisis data visual. Selama bertahun-tahun, argumen utama pengguna Windows adalah, kalau mau main game atau kerja grafis berat, harus pakai Windows. Linux selalu dianggap warga kelas 2 dalam urusan CPU. Namun, data terbaru mematahkan mitos tersebut dengan telak. Benchmark spesifik pada kemampuan rasterization, yaitu proses mengubah bentuk vektor matematika menjadi piksel-piksel yang Anda lihat di layar, menunjukkan dominasi Linux yang telak. Pada pengujian menggunakan kartu grafis AMD maupun NVIDIA, Linux mencatatkan performa 8% hingga 30% lebih cepat dibandingkan Windows 11.
Angka 30% adalah angka yang sangat masif. Bagaimana bisa kartu grafis yang sama, dicolokkan ke motherboard yang sama, bisa berjalan 30% lebih ngebut di Linux? Ini adalah pertanyaan krusial bagi gamer yang mencari setiap frame rate tambahan dan bagi pengembang yang mengoptimalkan aplikasi grafis. Rahasianya ada pada manajemen memori video atau RAM. Windows 11 dengan segala keindahan antarmukanya, efek kaca mika, transparansi akrilik, animasi jendela yang halus, ternyata sangat rakus memakan RAM. Desktop Windows itu sendiri sudah membebani kartu grafis Anda bahkan sebelum Anda membuka game atau aplikasi render 3D. Sementara itu, lingkungan desktop Linux modern seperti GNOME atau KDE Plasma di tahun 2025 telah dioptimalkan habis-habisan. Mereka menggunakan VRAM seminimal mungkin, memberikan ruang bernapas yang jauh lebih lega bagi aplikasi utama Anda untuk bekerja maksimal. Jadi, ketika Anda merender video 4K, menjalankan simulasi visual, atau bermain game AAA, GPU Anda bisa fokus sepenuhnya pada tugas tersebut, bukan sibuk menggambar efek transparan pada taskbar. Namun, ada satu lagi inovasi teknis yang menjadi paku terakhir di peti mati argumen performa Windows, terutama untuk gaming. Inovasi ini bernama anti-sync. Bagi Anda yang belum tahu, tantangan terbesar menjalankan aplikasi Windows di Linux, misalnya game via Steam Proton, adalah masalah penerjemahan. Linux dan Windows berbicara bahasa yang berbeda dalam hal cara mereka mengatur sinkronisasi proses. Dulu, Linux harus bekerja keras menerjemahkan bahasa Windows ini, yang menyebabkan adanya jeda waktu atau latency. Inilah yang membuat game di Linux terkadang terasa sedikit tersendat dibandingkan di Windows aslinya. Tahun 2025 mengubah segalanya. Pengembang kernel Linux memperkenalkan driver anti-sync. Secara sederhana, driver ini mengajarkan kernel Linux untuk memahami bahasa sinkronisasi Windows, anti-synchronization primitives, secara natif atau asli. Ini adalah terobosan revolusioner. Dengan anti-sync, lapisan penerjemah yang berat itu hilang. Linux tidak perlu lagi berpikir dua kali untuk menjalankan perintah aplikasi Windows. Hambatan latensi pun musnah. Hasilnya, aplikasi dan game Windows kini bisa berjalan di atas Linux dengan kecepatan yang setara, dan dalam banyak kasus justru lebih cepat dibandingkan berjalan di Windows itu sendiri. Inilah alasan teknis mengapa perangkat seperti Steam Deck menjadi begitu sukses, dan mengapa para gamer mulai berbondong-bondong migrasi ke distro Linux, seperti Arch atau Ubuntu. Mereka mendapatkan akses ke perpustakaan game Windows, tapi dengan efisiensi sistem operasi Linux yang superior. Jadi, mari kita kembali ke kisah sysadmin di awal tadi. Keputusannya untuk menghapus Windows XAMPP dan kembali ke Linux bukanlah keputusan yang didasari emosi semata, melainkan keputusan strategis yang didukung oleh data dan fakta teknis yang objektif. Dengan beralih ke Linux, dia mendapatkan kembali 3 hal yang hilang. Pertama, waktu. Kompilasi kodenya selesai lebih cepat, analisis datanya berjalan lebih efisien, dan dia tidak perlu menunggu update sistem yang tidak diinginkan. Kedua, stabilitas. Aplikasi keamanan kritis seperti Sentinel-1 bisa berjalan mulus tanpa gangguan interupsi dari sistem operasi, menjaga server tetap aman. Dan ketiga, performa. Dengan lonjakan kecepatan hingga 30% di sektor grafis dan 10% di beban kerja umum, perangkat keras lamanya terasa seperti mesin baru. Tentu saja, migrasi sistem operasi bukanlah hal yang sepele. Ada kurva pembelajaran, ada kebiasaan yang harus diubah. Mungkin Anda masih terikat dengan 1 atau 2 aplikasi spesifik yang hanya ada di Windows. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, seberapa besar harga yang rela Anda bayar untuk itu? Apakah Anda rela membiarkan performa PC Anda disunat 10-30%? Apakah Anda rela kehilangan kendali atas kapan komputer Anda boleh dimatikan atau dinyalakan? Di tahun 2025, argumen untuk tetap bertahan di Windows semakin menipis. Microsoft mungkin menawarkan kemudahan, tapi Linux menawarkan kekuatan, efisiensi, dan kendali yang tak tertandingi. Bagi para profesional IT, administrator sistem, pengembang, pengguna Linux, hingga gamer yang serius,
Data tahun ini memberikan pesan yang sangat jelas. Jika Anda menginginkan performa maksimal dari perangkat keras yang Anda beli dengan mahal, Windows 11 mungkin justru menjadi penghambat terbesar Anda. Mungkin ini saatnya Anda mengambil flash disk kosong, mengunduh file ISO Ubuntu, Fedora, Arch, atau distro favorit Anda, dan mulai merasakan sendiri bagaimana rasanya memiliki komputer yang benar-benar bekerja untuk Anda, bukan sebaliknya. Jelajahi potensi penuh perangkat keras Anda, percepat pengembangan perangkat lunak Anda, optimalkan server Anda, dan nikmati pengalaman gaming yang tak tertandingi. Karena di era komputasi modern ini, kecepatan, kendali, dan efisiensi adalah mata uang yang paling berharga. Dan saat ini, Linux adalah orang terkaya di ruangan itu. Jangan biarkan diri Anda tertinggal.